Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sobat operator dimanapun berada, kembali lagi bersama saya di channel A2B ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview untuk unit Tadano. Di samping saya ini adalah unit Tadano. Untuk kelasnya adalah seberat 51 ton lifting capacity-nya. Untuk itu mari kita review untuk apa sih unit Tadano ini. Nah, sekilas saya akan jelaskan, unit Tadano ini adalah digunakan untuk alat angkat dan angkut. Jadi untuk memindahkan beban yang berat ke suatu titik ke tempat yang lain, sehingga mempermudah aktivitas kita untuk melakukan pengangkatan. Nah, untuk itu mari kita review bagaimana unit Tadano ini terkait dengan spesifikasinya, kemudian komponen utama, monitor panel, daily inspection, dan pengoperasian tentunya. Mari kita bahas bersama-sama di channel A2B ini. Baik teman-teman sekalian, saya sekarang sudah berada di dalam kabin Tadano GR500 EXL. Ini adalah tampilannya. Kita awali dulu, kita review dari posisi konsol sebelah kanan ini ya, di dashboardnya. Oke, yang merah ini adalah emergency stop ya teman-teman sekalian. Ini adalah emergency stop. Ini adalah switch parking brake-nya ya, di situ ada off, kemudian ada on. Ini untuk switch parking brake-nya. Yang di sini HD, ada H garis miring D, kemudian di situ gambar di vlog ya, kemudian ada L sama for drive, yaitu H itu adalah high for drive, L itu adalah low for drive. Jadi untuk pemilihan untuk posisi high atau low tinggal disesuaikan dengan medan kerjanya nanti. Ini adalah switch inter axle teman-teman sekalian. Nah, di bawah untuk di starting switch ada posisi, kemudian starting. Ini posisinya switchnya sama dengan unit-unit yang lainnya. Kemudian di sini untuk pengaturan akselerator ya, mau posisi auto atau manual. Kalau manual kita tekan, kalau auto kita tarik ya. Ini posisinya. Nanti pada saat bekerja bisa diaktifkan. Ke atasnya lagi, di lampu hazard ya. Ini lampu hazard. Yang di sampingnya ini ada 3 mode steering ya. Ada two wheel steering, kemudian ada four steering, four wheel steering, kemudian di sini ada grab steering. Tinggal kita diaplikasikan. Tetapi perlu diingat, untuk standar normalnya ketika kita travel, kita menggunakan yang two wheel steering, menggunakan 2 steering bagi yang depan ya. Kalau menggunakan yang belakang sama depan berbahaya, apalagi menggunakan yang grab ya. Jadi standarnya kita menggunakan yang two wheel steering, atau yang posisi sekarang lampunya sedang nyala itu. Yang di atasnya ada, atasnya switch emergency, itu ada power window ya. Untuk power window, sudah menggunakan power window itu untuk di posisi sebelah kirinya switchnya. Nah, di atas, di bawahnya steering ini ada lampu headlamp ya, lampu kerja yang utama, kemudian ada lampu parkir dan off-nya, serta lever turn signal lamp atau lampu rating kanan kirinya ya di sini. Untuk dikontrol truknya sendiri, nah di sini ada di dashboardnya, yang paling atas sisi kiri itu adalah indikator kick fuel level ya. Indikator kick fuel levelnya itu berada di atas sebelah kiri itu ya. Di bawahnya fuel kicknya itu, di bawah fuel kick ada water coolant temperatur ya. Itu di bawahnya water coolant temperatur. Kemudian yang di tengah itu adalah speedometer. Di dalamnya ada odometer ya, ada odometer. Kemudian
Selanjutnya di tengah-tengah itu posisi N, gear positionnya sekarang di posisi netral. Yang di sampingnya lagi ini adalah RPM atau tachyometer. Di dalamnya ada angka 325, itu HM-nya ya. Itu HM-nya teman-teman sekalian. Di atas indikator brake pressure system itu ada di atas merahnya, nanti diwarna di sampai angka 5 bar. Di bawah 5 bar berarti brake air pressure-nya kurang. Di bawah lagi, di bawahnya brake air pressure itu ada gauge temperatur oil transmisi ya, transmission oil temperatur. Ini posisi warna normalnya adalah di posisi putih, kuning itu adalah warning, dan merah udah overheat ya teman-teman sekalian. Kemudian di sini ada indikator lagi, ada warning engine, ada pressure oil brake, kemudian pressure oil transmisi, charging system, dan parking brake. Ini indikator yang ada di depan ya teman-teman sekalian ya. Yang di samping sebelah kiri ini ada AML, automatic moment lifting ya. Jadi untuk kontrol kita pada saat kita mengoperasikan crank-nya nanti. Nah, sebelah kiri sendiri itu adalah overwind anti to block ya. Jadi kalau pada saat kita menyentuh di anti to blocknya nanti itu kita tekan, jadi bisa kita angkat lagi. Ada switch ECO, kemudian ada untuk switch parking swing ya. Ada switch PTO, kemudian di situ ada kuncinya itu adalah override atau untuk membatalkan sistem ya. Ini cara yang kita gunakan ya. Ini kemudian nanti yang di bawah itu ada angka 5, 6, 7, 8, 9 itu adalah untuk melakukan registrasi ya. Jadi harus registrasi dulu untuk mengoperasikan Tadano ini ya. Jadi operator Tadano harus memahami satu untuk driving, yang kedua adalah untuk lifting. Jadi ada dua skill yang harus dipahami ya teman-teman. Kemudian di situ ada T, di atas itu ada T, itu adalah tar. Fungsinya adalah untuk melihat beban kita berapa tonnya ya. Itu. Kemudian di situ di atas itu adalah pengoperasian untuk load momennya, ada warna hijau, kuning, merah. Kalau merah udah stop, kalau hijau itu masih normal pengoperasiannya untuk pada saat lifting. Oke. Selanjutnya di sini ada lever transmisi ya. Gearnya ada 1, 2 dan D dan netral, kemudian ada R ya. Nah ini untuk gearnya. Jadi di posisi 1 itu gearnya 1, posisi 2 itu gearnya 2. Jadi langsung 2 gitu ya, maksudnya bukan dari awal dari 1 tetapi tetap 2. Di D itu bisa 1 sampai dengan 4. Itu nanti tergantung dengan switch posisi steeringnya. Kalau nanti di posisi grab atau di posisi full steering itu gearnya cuma sampai 3. Nah ini teman-teman untuk pergerakan unitnya. Di bawah karena ini matic, nah di sini hanya ada pedal akselerator sama pedal brake ya. Nah ya, yang di bawah ini adalah untuk telescoping ya, untuk memanjangkan dan memendekkan telescoping. Ketika kita operasikan bisa kita gunakan memanjangkan dan memendekkan telescoping. Selanjutnya ada switch selector chip status automatic moment limiter ya. Ini pada saat kita akan mengoperasikan chipnya. Jadi kita posisikan di posisi untuk melepas, ini adalah untuk melepas lock. Untuk memastikan posisi chip itu nempel dengan boom atau tidak yang sisi sebelah kiri ya teman-teman sekalian. Dan ini untuk AC-nya ya, supaya dingin biar nyaman operatornya untuk bekerja ya, untuk AC-nya ini. Selanjutnya di sini ada switch 1, 2, 3, 4 dan ada yang satu di tengah itu. Ini switch untuk mengaktifkan outrigger. Jadi untuk outrigger dan jacknya, untuk mengeluarkan outrigger dan jacknya. Kemudian yang dua, yang ini adalah untuk mengeluarkan jacknya saja, kemudian sambil menurunkan atau mengeluarkan saja, kemudian selanjutnya diturunkan dan untuk menaikkan. Kemudian ini ada extend chip atau stowing untuk
mengatur posisi chipnya. Di sini ada on off untuk di lampu yang ada di boomnya ya. Ini yang kita gunakan untuk melakukan lifting ya. Di sini ada bubble bar nih. Nah, ini untuk levelnya ya. Kalau yang kanan kiri itu yang di posisi yang horizontal. Kemudian kalau yang depan belakang itu posisi yang vertikal. Nah, ini harus paham kita sebelum melakukan lifting ya teman-teman sekalian. Kemudian yang warna merah lever ini digunakan untuk melakukan swing. Yang sebelah kanan yang warna hitam ini bisa digunakan untuk 2. Kalau switch yang aslurinya yang atas tadi kalau tidak diaktifkan bisa digunakan untuk telescoping, memanjangkan boom dan memendekkan. Nah, berarti kalau lever ini digunakan, yang hitam ini digunakan untuk auxiliary wheel, berarti yang bawah itu digunakan untuk mengaktifkan telescopingnya ya. Jadi bisa 2 fungsi lever yang hitam ini ya, tergantung mana yang akan kita gunakan. Selanjutnya yang ada di sebelah kanan. Nah, ini yang paling sebelah kanan itu adalah untuk naik turunkan boom yang mengatur sudutnya, dan ini untuk menggerakkan main windnya atau wind utamanya ya. Ini yang lever yang nomor 2 ini menggerakkan main windnya. Yang di samping ini ada lock, swing lock ya, lock dan release. Jadi ini ada yang lock untuk mengaktifkan posisi antara lower structure dan upper structure ya. Ada seat beltnya. Oke, itu mungkin teman-teman bagian komponen dalamnya unit Tadano di monitor panel, switch dan remote control. Semoga bisa membantu dan terima kasih, dan saya Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.